Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Solistiorini. Saya dosen dari Prodi Teknik Mesin Untak Surabaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang salah satu pokok bahasan di mata kuliah getaran mekanis yang mempunyai kode 142-20242 dengan berbobot SKS 2 SKS. Pada bahasan kali ini saya akan membahas tentang kekakuan pegas ekuivalen. Untuk sub CPMK pada materi hari ini adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menyelesaikan perhitungan kekuatan pegas ekuivalen. Yang pertama, rangkaian pegas itu dibagi menjadi dua, yaitu ada rangkaian pegas seri dan ada rangkaian pegas paralel. Pegas dirangkai dengan tujuan mendapatkan pegas pengganti dengan konstanta sesuai yang kita butuhkan. Rangkaian seri berfungsi menghasilkan rangkaian pegas dengan konstanta yang lebih kecil, sementara pegas tersusun paralel itu menghasilkan pegas dengan konstanta yang lebih besar. Nah, di sini adalah contoh gambar rangkaian pegas seri. Ada K1, K2 di rangkaian seri ke arah sumbu Y. Nah, salah satu ujung rangkaian pegas ditahan kemudian di ujung yang lain rangkaian pegas ditarik dengan gaya F, sehingga rangkaian pegas bertambah panjang sebesar delta X seperti yang dapat dilihat pada bagian bawah. Lalu pada rangkaian seperti gambar ini ada beberapa pegas, yaitu K1 sampai Kn. Gaya sebesar F bekerja pada masing-masing pegas dan besar delta X merupakan penjumlahan dari pertambahan panjang masing-masing pegas. Jadi untuk rangkaian pegas seri, delta X total itu sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah dengan delta X kesekian. Menurut hukum Hooke, delta X itu sama dengan F per K, sehingga persamaan dapat dikembangkan untuk mendapat besar konstanta pegas pengganti rangkaian seri. Dari data X itu F per K. Nah, K-nya itu K seri itu ada K1, K2, K3, dan Kn. Rumusan menjadi F per Ks sama dengan F dikali 1 per K1 tambah 1 per K2 ditambah 1 per Kn. Sehingga didapatkan 1 per Ks adalah 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 hingga ditambah dengan 1 per Kn, di mana sejumlah pegas yang digunakan. Sehingga besaran konstanta pegas pengganti rangkaian seri itu sama dengan Ks 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah sampai dengan 1 per Kn dipangkatin min 1. Nah, untuk mencari frekuensi dan periode dari pegas seri adalah sebagai berikut. Untuk frekuensi, rumusannya adalah 1 per 2pi dikali akar Ks per M, di mana Ks ini untuk mencari frekuensi dan periode dari pegas seri, frekuensi dengan rumusan 1 per 2pi dikali akar Ks per M, di mana Ks ini adalah K1 dikali K2. Lalu untuk periode atau T itu sama dengan 1 per F, sehingga mendapatkan 2pi akar M per Ks sama dengan 2pi akar M dikali K1 ditambah K2 dibagi K1 kali K2. Oke, selanjutnya rangkaian pegas paralel. Ini ada dua jenis macamnya, ada yang ke arah sumbu X dan ada yang ke arah sumbu Y. Salah satu ujung rangkaian pegas ditahan, kemudian ujung lain rangkaian pegas ditarik dengan gaya F, sehingga rangkaian pegas bertambah panjang sebesar delta X. Nah, untuk rangkaian pegas paralel itu, delta X itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X kesekian. Nah, untuk F-nya itu F1 ditambah F2 ditambah F kesekian. Untuk Kp kali delta X-nya itu K1 kali X1 ditambah K2 kali X2 begitu seterusnya. Sehingga besar konstanta pegas pengganti rangkaian paralel itu adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 sampai seterusnya. Nah, untuk frekuensi dan periode, untuk frekuensi rumusnya adalah omega dibagi 2pi sama dengan 1 per 2pi akar dari Kp per M. Sedangkan periode rumusannya 2pi akar dari M per K1 ditambah K2. Ya, perbedaan pegas seri dan paralel. Untuk pegas nilai K, pegas paralel itu ditambahkan K1 ditambah K2. Sementara seri 1 per K ekuivalen sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Untuk nilai C itu 1 untuk paralel, 1 per C ekuivalen sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2, sementara untuk C ekuivalen series itu C1 ditambah C2. Untuk defleksi,
ekivalennya X1 sama dengan X2, sedangkan X ekivalen untuk seri X1 ditambah X2. Untuk gaya F ekivalen sama dengan F1 ditambah F2, sementara untuk seri F ekivalen sama dengan F1 sama dengan F2. Untuk storage energi, mohon maaf di sini saya salah tulis. Untuk E itu yang paralel E1 sama dengan E2, sementara yang untuk seri itu adalah ekivalen sama dengan E1 tambah E2. Berikut saya akan memberikan contoh soal dan pembahasan untuk materi kali ini. Untuk yang pertama, dua buah pegas dengan konstanta masing-masing 18 Newton per meter dan 9 Newton per meter. Dicari konstanta pegas pengganti jika kedua pegas disusun secara A seri dan B paralel. Nah, untuk yang seri kita mencari dengan rumusan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Di sini K1-nya ada 18 Newton per meter dan K2 9 Newton per meter. Jadi kita ganti 1 per Ks sama dengan 1 ditambah 2 per 18, jadi 3 per 18. Baru nilai 1 per Ks saja. Untuk mencari Ks itu dibalik menjadi 18 per 3 sama dengan 6 Newton per meter. Jika pegas ini disusun secara paralel, maka nilai Kp-nya tinggal ditambahkan saja K1 ditambah K2, di mana K1 tadi 18 dan K2 adalah 9, sehingga didapatkan hasil 27 Newton per meter. Nah, untuk contoh dan pembahasan kedua, 3 buah pegas identik yang masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 200 Newton per meter tersusun secara seri paralel seperti gambar. Pada ujung bawah susunan pegas digantungi beban seberat W sehingga susunan pegas bertambah panjang 1 cm. Hitung beban W. Sebelumnya itu kita harus menyelesaikan persoalan pegas ekivalen ini dengan cara mengganti langkah 1 menjadi langkah 2. Langkah 1 di mana K1 dan K2 ini dalam keadaan paralel, sedangkan K3 adalah seri. Jadi kita selesaikan dulu yang K1 dan K3. K1 dan K3 itu tinggal ditambahkan saja. Lalu nanti setelah didapatkan untuk ekivalen pertama, kita akan menyelesaikan pegas secara seri, yaitu K ekivalen 1 tadi dengan K3 sesuai gambar terakhir ini. Nah, langkah pertama, pegas 1 dan pegas 2 tersusun secara paralel, lalu konstanta pegas dapat untuk penggantinya dapat dihitung dengan Kp K1 ditambah K2 jadi 400 karena tadi identik 200 jadi dikali tambahkan jadi 400 Newton per meter. Langkah kedua, pegas pengganti disusun paralel dan pegas 3 disusun seri. Jadi untuk ekivalennya 1 per K ekivalen sama dengan 1 per Kp tadi ditambah 1 per K3. Jadi 1 per 400 ditambah 1 per 200 dapat hasilnya 3 per 400. Karena itu hanya nilai 1 per K ekivalen aja. Lalu untuk mencari K ekivalen dibalik menjadi 400 dibagi 3 sama dengan 133,33 Newton per meter. Selanjutnya, langkah ketiga menghitung W dengan cara F itu sama dengan W sama dengan K ekivalen dikali delta X. K ekivalen kita sudah dapat 133,33 Newton per meter dikali delta X. Jangan lupa delta X-nya ini diganti ke dalam satuan meter. Yang tadinya 1 cm jadi diganti 0,01 meter sehingga mendapatkan hasil 1,33 Newton. Demikianlah video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.